Itu Putra Wisnu Satria. Di sini saya selaku narasumber satu yang akan membawakan materi mengenai menghadirkan pembelajaran yang hidup melalui media interaktif berbasis articulate storyline 3. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sheila Andrea Thomas dari Provinsi ITB. Saya sebagai narasumber kedua yang akan membawakan atau menjelaskan tentang dasar-dasar dari articulate storyline 3. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Di sini saya Zevanya Syarafim yang akan membawakan materi sebagai narasumber 3, yaitu pembelajaran menyenangkan melalui multimedia interaktif. Jadi setiap narasumber itu memiliki step by step. Jadi narasumber 1 kan membawa materi dan awal dan cara instalisasi dari articulate storyline 3. Dan narasumber 2 yaitu bertugas sebagai mendesain halaman start dan menu login untuk awal. Dan juga sebelumnya semua desain gambar-gambar sudah kami sediakan di modul tersebut. Dan juga Bapak dan Ibu Guru langsung saja mendownload, dan untuk interaktivitasnya akan kami bantu membimbing. Dan juga yang terakhir, sebelumnya di sini kami mengambil materi literasi dan numerasi untuk dalam aplikasi ini, dan terdapat juga materi literasi dan numerasi, dan juga dapat dimanfaatkan aplikasi ini sebagai pada saat hari Sabtu literasi numerasi. Dan semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Guru. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk teknis pelaksanaannya, jadi Bapak Ibu sekalian, setiap narasumber akan terdapat sesi waktu 1 jam, sudah termasuk sesi tanya jawab. Jadi ketika narasumber memaparkan, nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada yang kurang mengerti, bisa langsung menanyakan kepada narasumber. Karena kan ada 3 narasumber, otomatis terdapat estimasi waktu 3 jam. Jadi kemungkinan pelatihan ini akan selesai di jam 1:15. Jadi mohon ketersediaannya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti pelatihan ini dengan baik. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita dengarkan materi dari narasumber pertama kita. Kepada Wisnu saya persilakan. Oke, sini atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai menghadirkan pembelajaran yang hidup melalui media interaktif dengan articulate storyline 3. Namun sebelum itu, untuk mempersingkat waktu saat instalisasi, sebelum saya memaparkan materi, dimohonkan untuk Bapak Ibu mendownload terlebih dahulu aplikasi yang akan digunakan nantinya. Nah, untuk link download sudah disediakan pada modul pelatihan materi pertama. Oke, untuk link download berada pada panduan
Oke, untuk linknya berada di halaman 15 itu Bapak Ibu pada modul pelatihan materi pertama. Mungkin ada Bapak Ibu yang terkendala dalam modul di sini saya akan menyediakan flash disk yang sudah terisi aplikasi, jadi nanti tinggal diinstal saja. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu proses download selesai, jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama tantangan pembelajaran di era digital, yang kedua perbedaan media konvensional dan media interaktif, yang ketiga contoh nyata media interaktif yang berhasil dalam meningkatkan kualitas belajar, yang keempat itu Articulate Storyline 3, yang kelima cara install Articulate Storyline 3, dan yang terakhir yaitu cara penggunaan Articulate Storyline 3. Oke, baik ya. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai tantangan pembelajaran di era digital. Yang pertama itu pasti kita sudah mengetahui adanya kesenjangan akses teknologi, yang dimana tidak semua siswa memiliki perangkat dan internet yang memadai. Kita sudah sama-sama mengetahui fakta di lapangan seperti itu. Seperti itu juga ada perbedaannya kualitas jaringan di antar wilayah. Selain itu juga ada menghambat pemerataan kualitas pembelajaran akibat adanya kesenjangan akses teknologi. Selanjutnya tantangan pembelajaran di era digital yang kedua yaitu kompetensi guru dalam literasi digital. Nah, masih banyak juga guru yang belum maksimal menguasai platform digital. Yang kedua kesulitan merancang pembelajaran interaktif. Dan yang ketiga perlu pelatihan berkelanjutan untuk pembuatan media interaktif. Di samping itu juga yang menjadi tantangan di pembelajaran di era digital yaitu manajemen waktu dan beban belajar. Nah, siswa sering kewalahan dengan banyaknya tugas online. Di samping itu juga kurangnya panduan manajemen waktu dan risiko stres serta kelelahan digital. Di samping itu juga ada kurangnya interaksi tatap muka, yang dimana interaksi sosial berkurang. Samping itu juga sulit memantau keterlibatan siswa dan juga menurunnya motivasi dan partisipasi belajar siswa. Di samping itu ada juga tantangan pembelajaran digital yaitu keamanan dan privasi data. Nah, di mana risiko kebocoran data pribadi itu sangat tinggi. Di samping itu juga penggunaan aplikasi yang tidak terverifikasi dan kurangnya pemahaman tentang keamanan digital. Seperti itu juga
perlu adanya disiplin dan kemandirian belajar, yang dimana banyak siswa kurang fokus saat belajar online. Di samping itu juga adanya gangguan dari lingkungan rumah. Kita sudah mengetahui, misalkan ketika kita belajar online pasti ada aja gangguan-gangguan, misalkan seperti ada suara ayam berkokok mungkin. Sampai itu juga kita perlu mengontrol diri yang lebih tinggi. Nah, di samping hal tadi ada tantangan pembelajaran, yaitu kualitas konten pembelajaran. Nah, seringkali di sosial media itu materi-materi yang tersedia itu tidak sesuai dengan standar kurikulum. Di samping itu juga konten yang kurang menarik juga masih banyak tersebar di sosial media, dan juga perlu adanya desain pembelajaran yang tepat. Nah, di sini adapun perbedaan media konvensional dan media interaktif, yang dimana ada beberapa aspek berbeda. Yang pertama yaitu sifat komunikasi, yang dimana media konvensional itu bersifat satu arah, dimana guru sebagai sumber utama informasi, siswa pasif sebagai penerima. Sedangkan media interaktif atau digital itu bersifat dua arah atau multi arah, serta terjadi interaksi antara siswa, media, dan guru. Di samping itu juga yang menjadi aspek berbeda yaitu peran guru dan siswa, yang dimana guru dominan sebagai pengajar dan pengendali pembelajaran, sedangkan pada media interaktif guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Siswa aktif mengeksplorasi dan menemukan. Aspek berbeda yang ketiga yaitu keterlibatan peserta didik, yang dimana pada media konvensional aktivitas belajar pasif, yang dimana melalui mendengarkan serta mencatat. Di samping itu pada media interaktif atau digital aktivitas belajar itu aktif, yang dimana siswa itu dapat memilih, menjawab serta mengeksplorasi. Nah, aspek pembeda yang keempat yaitu jenis media yang digunakan, yang dimana pada media konvensional media yang digunakan berupa buku, papan tulis, alat peraga sederhana. Sedangkan pada media interaktif, media yang digunakan yaitu multimedia interaktif, video interaktif, simulasi, serta game edukatif. Oke, selanjutnya adapun aspek berbeda yang kelima yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, jika menggunakan media konvensional itu terbatas pada pelaksanaannya di ruang kelas, sedangkan media interaktif itu dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Nah, aspek pembeda keenam yaitu bentuk umpan balik. Nah, jika menggunakan media konvensional itu bentuk umpan baliknya diberikan setelah pembelajaran selesai, sedangkan jika menggunakan media interaktif itu umpan balik dapat diberikan secara real time melalui sistem. Next. Di sini saya lanjut mengenai contoh nyata media interaktif yang berhasil meningkatkan kualitas belajar. Di sini saya memaparkan 4. Yang pertama yaitu Duolingo. Duolingo merupakan aplikasi belajar berbahasa berbasis gamifikasi dan AI, yang dimana dapat mendukung pembelajaran mandiri serta menarik. Yang dimana Duolingo ini juga sudah diteliti oleh peneliti, yang dimana berhasil meningkatkan serta mendukung pembelajaran mandiri yang menarik bagi siswa. Yang kedua yaitu Kahoot. Nah, Kahoot merupakan platform kuis interaktif berbasis game, yang dimana dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kompetitif. Oke, di samping itu juga ada Edpuzzle atau video interaktif, yang dimana guru dapat menambahkan kuis, catatan, dan pertanyaan dalam video, yang dimana hal ini juga dapat mendukung pembelajaran yang visual dan interaktif. Selain itu juga ada Canva for Education. Nah, ini mungkin sering didengar Canva dan sering juga digunakan aplikasi Canva, yang dimana aplikasi Canva merupakan platform desain grafis untuk membuat media pembelajaran
yang diharapkan untuk mendukung kolaborasi antara guru serta siswa. Oke, di sini saya langsung masuk kepada topik yang kita bahas pada diklat kali ini, yaitu articulate storyline 3. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu yang masih bingung apa sih itu articulate storyline 3. Jadi articulate storyline 3 ialah perangkat lunak untuk membuat media pembelajaran yang interaktif tanpa memerlukan kemampuan pemrograman tingkat tinggi, yang dimana aplikasi ini memungkinkan integrasi teks, gambar, audio, video, animasi, serta kuis interaktif dalam satu materi ajar. Nah, dengan menggunakan sistem slide-based authoring yang mirip seperti PowerPoint, namun dilengkapi fitur lanjutan seperti triggers, text, layers, dan variables, Storyline 3 membantu pengguna menghasilkan konten pembelajaran yang menarik, dinamis, dan mudah untuk digunakan. Jadi, sekedar informasi untuk Bapak Ibu sekalian, articulate Storyline 3 ini hampir mirip dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, namun ada beberapa fitur-fitur tambahan yang belum ada di Microsoft PowerPoint yang ada di articulate Storyline. Nah, seperti misalkan jika ada pertanyaan, apakah menggunakan PowerPoint itu kita bisa membuat aplikasi? Nah, itu bisa. Namun perlu software tambahan. Nah, sedangkan jika kita menggunakan articulate Storyline 3, itu kita tidak perlu software tambahan. Cukup dari aplikasi tersebut kita sudah bisa membuat suatu aplikasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah downloadnya sudah selesai? Belum. Oke, mari kita tunggu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada kendala dalam download, baik itu berupa sinyal ataupun hal-hal lain, di sini saya menyediakan disk yang sudah berisi file dari articulate Storyline. Oke, jadi Bapak Ibu yang sudah selesai lulus, cukup sampai tahap di situ saja terlebih dahulu. Nanti kita akan mulai di tahap ekstra lagi. Jika sudah semua selesai lulus.
sampai balik jam 5 ya ordernya jadi tadi Sario waktu ini kan presentasi pertama tuh kantor sampai jam 5 oleh Pak Bosnya karena megang lampu nanti motor lagi di sini sampai sini tak Apakah Bapak Ibu semua sudah selesai untuk mendownload? Oke, apakah Bapak Ibu sekalian sudah selesai untuk mendownload? Di sela HP ini bisa tuh berapa ini ini emang nggak masih stabil. Oke, jika Bapak Ibu sudah selesai dalam mendownload, file yang dalam bentuk RAR itu bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Bantu Bapak Ibunya untuk bisa ya. Oke, jika filenya sudah diekstrak, Bapak Ibu sekalian bisa membuka folder yang telah diekstrak.
nanti akan ada 3 tampilan file seperti pada gambar di PPT. Ada 3 file. File yang pertama itu ada setup. Nah, jadi kita akan membuka terlebih dahulu file setup, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibuka terlebih dahulu file setupnya. Setelah itu dicentang pada kolom I agree to the articulate fuller. Nah, setelah itu klik tombol install now. Nah, itu proses install sedang berjalan. Nah, jika sudah selesai proses installnya, itu bisa diklik tombol finish seperti pada gambar di layar. Oke. Jika sudah selesai proses install sampai di klik finish, setelah itu Bapak Ibu bisa buka file patch di atas bagian file patch. Nih. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu diminta untuk memilih seperti gambar yang pertama. Bapak Ibu disuruh memilih untuk bahasa. Nah, jadi bahasa yang disediakan itu untuk bahasa Indonesia itu tidak disediakan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini sudah otomatis tampilan pertama itu pilihan bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik OK. Nah, selanjutnya tampilan yang kedua itu nantinya file atau proyek-proyek yang Bapak Ibu buat itu akan disimpan di mana. Nah, jadi di sini sebagian besar itu proyek-proyek tersebut disimpan di menu program file yang sudah sesuai dengan diberikan oleh aplikasi Articulate Storyline. Nah, itu oke, untuk di folder yang lain itu bisa Ibu. Nah, jika Bapak Ibu mau di program file di files Articulate Storyline itu bisa langsung klik next. Setelah klik next, bisa klik yes. Nah, setelah selesai memilih tempat untuk menyimpan proyek, selanjutnya tampilan yang ketiga yaitu Bapak Ibu akan minta untuk menginstal. Nah, jadi Bapak Ibu pada tampilan yang ketiga Bapak Ibu bisa langsung klik install. Bisa langsung klik tombol install. Nah, tampilan yang terakhir itu Bapak Ibu bisa langsung klik finish. Oke Bapak Ibu, jika sudah mengklik
tombol finish tadi, maka proses install telah selesai. Jadi kita akan lanjut ke proses penggunaan articulate storyline. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi proses install. Jadi di sini saya hanya menjelaskan proses install untuk Bapak Ibu sekalian. Dan di mana nanti proses penggunaan akan dilanjutkan oleh narasumber kedua. Jadi itu waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Sip. Oke, terima kasih Wisnu sebagai narasumber 1.